Selamat pagi Pak, saya Remarat Panjaitan ingin menjawab UAS Hukum Bisnis. Latar belakang masalah usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia, namun seiring dengan masuknya era globalisasi dan perdagangan bebas, UMKM tidak lagi hanya bersaing dengan tetangga sebelah, melainkan dengan produk-produk dari luar negeri yang masuk dengan harga kompetitif dan teknologi tinggi. Data empiris data menunjukkan bahwa meskipun jumlah UMKM mendominasi unit usaha di Indonesia, kontribusinya terhadap pasar global atau ekspor masih memiliki celah atau gap yang besar. Kontribusi terhadap ekonomi nasional PS Global berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM serta Badan Pusat Statistik BPJS hingga tahun 2004-2005 BPS. Total unit usaha UMKM menyumbang sekitar 99% dari total unit usaha di Indonesia. Menyerap sekitar 97% dari total tenaga kerja nasional. Kontribusi PDB penyumbang sekitar 61% terhadap produk domestik bruto PDB Indonesia. Pendekatan penelitian atau studi kasus. 1. Kasus keberhasilan UMKM sektor kajian kopi dan furniture. Banyak UMKM Indonesia seperti industri kopi specialty berhasil menawarkan bisnis global melalui platform digital. Strategi mereka menggunakan media sosial untuk membangun branding negatif. Hasil dengan memanfaatkan perjanjian perdagangan bebas, mampu mengekspor produk ke Eropa dan Amerika. Berhasil dipicu oleh kemampuan UMKM dalam memenuhi standar sertifikasi internasional. Kasus tantangan UMKM sektor tekstil dan fashion. Di sisi lain, subsektor tekstil lokal menghadapi tekanan berat akibat bisnis global, terutama masuk produk fast fashion dari luar negeri melalui platform e-commerce lintas batas. Masalah produk impor misalnya dari Tiongkok masuk dengan harga yang jauh di bawah biaya produksi lokal. Dampak banyak UMKM konveksi rumahan di daerah seperti Bandung mengalami penurunan omset secara drastis karena kalah saing harga. Kajian teori ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berbasis kepada kekuatan ekonomi rakyat, di mana kedaulatan ekonomi berada di tangan rakyat, bersifat mandiri dan bermuara pada keadilan sosial dalam konteks UMKM dan basis global. Teori memiliki beberapa pilar utama: fondasi konstitusional, demokrasi ekonomi dalam arus global. 3. Kemandirian PS ketergantungan global. Salah satu inti ekonomi kerakyatan adalah kemandirian. Analisis bisnis global seringkali menciptakan ketergantungan pada rantai pasok asing. Ekonomi kerakyatan mendorong UMKM untuk melakukan substitusi impor, mengolah bahan baku lokal menjadi produk bernilai ekspor, sehingga posisi tawar Indonesia meningkatkan di mata internasional. Hasil penelitian dan pembahasan. 1. Dampak ekonomi global internasional. Ekonomi global yang saling terhubung membuat UMKM sangat sensitif terhadap perubahan yang terjadi di luar negeri. Berikut adalah dampak utamanya. 1. Fluktuasi nilai tukar mata uang atau kurs. Inilah dampak paling langsung bagi UMKM yang terlibat dalam ekspor maupun impor. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh bisnis global
terhadap UMKM, maka dapat ditarik beberapa poin kesimpulan sebagai berikut. Dinamika pengaruh global bisnis merupakan realitas yang tidak dapat dihindari oleh UMKM. Kesengajaan kesiapan data empiris menunjukkan adanya paradoks di mana UMKM mendomisili unit usaha nasional 99, namun kontribusinya terhadap ekspor masih rendah. Transformasi digital sebagai kunci faktor teknologi menjadi penentu utama dalam dinamika UMKM. Saat ini digitalisasi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan syarat mutlak bagi UMKM untuk memotong rantai distribusi yang panjang dan menjangkau konsumen global secara langsung. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Semoga Bapak sehat selalu. Amin.